Alpine secara mengejutkan memutuskan untuk mengakhiri kontrak Esteban Ocon lebih cepat dan memberikan Jack Doohan debut pada balapan penutup di GP Abu Dhabi pekan ini. Kabar tersebut muncul setelah balapan GP Qatar dan langsung dikonfirmasi secara resmi pada hari Senin esok harinya. Itu artinya GP Qatar kemarin adalah balapan terakhir Esteban Ocon bersama Alpine yang sayangnya berakhir cukup pahit dengan gagal finish karena insiden di tikungan pertama dan tidak ada selebrasi perpisahan kepadanya. Seperti yang kita tahu, 2024 adalah musim terakhir Ocon setelah 5 tahun berkarir bersama tim asal Enstone tersebut semenjak mereka masih bernama Renault. Mantan pembalap Force India itu akan memulai lembaran karir barunya bersama Haas musim depan. Kontrak Ocon tidak diperpanjang setelah berbagai kontroversi yang memantik konflik internal tim dengan Pierre Gasly, di mana keduanya tidak kondusif lagi untuk disatukan di dalam satu tim yang sama. Puncaknya adalah ketika pembalap 28 tahun tersebut terlibat insiden senggolan dengan Gasly di lap pembuka GP Monaco karena terlalu bernafsu untuk menyalip rekan setimnya itu. Alpine sudah tidak tahan lagi dengan perilaku tidak profesional dari Ocon dan memutuskan tidak memperpanjang kontraknya demi mencari pembalap lain yang bisa diajak kerjasama secara tim. Selama di Enstone, Ocon sudah menjalani 106 balapan dengan koleksi 309 poin dan 4 kali podium, di mana salah satu diantaranya adalah kemenangan perdana serta satu-satunya di GP Hongaria pada musim 2021. Bisa dibilang meski sosoknya penuh kontroversial, tapi Ocon adalah pembalap yang membangun fondasi awal dari tim Alpine dengan kemenangannya di Hongaria dan jadi pembalap fighter yang tangguh di papan tengah. Agak disayangkan memang dia harus berpisah dengan cara yang kurang pantas dengan kondisinya di Alpine saat ini. Musim depan dia akan digantikan oleh Jack Doohan yang merupakan produk asli Akademi Alpine sendiri dan putra dari juara dunia MotoGP 5 kali, Mick Doohan. Doohan sendiri dipilih sebagai opsi aman untuk 2025 karena tim sedang butuh stabilitas internal demi mempersiapkan diri untuk 2026 mendatang. Itu terlihat dari kontraknya yang cuma 1 tahun, yang artinya pembalap Australia itu akan dijajal dulu selama 2025, sampai kemudian Alpine akan menentukan nasibnya ke depan atau malah mengambil pembalap lain yang dinilai lebih oke sebagai rekan tim Gasly. Terlebih karena tim sudah bekerja bersama Doohan sebagai pembalap akademi selama 2 tahun terakhir. Mereka sudah tahu betul karakter si pembalap, dan dia dipastikan bisa bekerja secara profesional untuk kepentingan tim. Debutnya di GP Abu Dhabi merupakan langkah awal persiapan sesungguhnya untuk musim depan yang tentu sangat ia perlukan untuk mempercepat adaptasi, terutama dengan betapa kompetitifnya F1 musim ini. Lantas apa penyebab Ocon diganti begitu saja di akhir musim yang sangat nanggung karena cuma menyisakan 1 balapan saja? Diketahui jika Esteban Ocon ingin mengikuti tes akhir musim setelah GP Abu Dhabi bersama Haas untuk mempercepat adaptasinya bersama tim baru. Tapi Alpine, yang masih memiliki kontrak dengan sang pembalap, tidak mengizinkannya ikut tes bersama Haas, kecuali dia mau untuk tidak ikut GP Abu Dhabi, supaya tim juga memiliki kesempatan untuk menguji coba Jack Doohan lebih cepat. Flavio Briatore diyakini berada di balik perjanjian tersebut, di mana beberapa sumber media menyebut jika ia tak terlalu suka dengan karakter Esteban Ocon di dalam tim. Pihak manajemen Ocon yang masih dipegang oleh Toto Wolff kemudian mendiskusikan hal itu pada GP Qatar kemarin, di mana Ocon kalau mau ikut tes akhir musim bersama Haas, maka balapan di Losail akan jadi race terakhirnya di Alpine. Kesepakatan akhirnya tercapai, dan karir Ocon di Enstone dipastikan berakhir prematur demi ikut tes lebih cepat bersama Haas. Situasi Ocon tersebut sudah menggambarkan betapa rusaknya hubungan relasi antara tim dengan sang pembalap. Apa yang ia alami seperti Lewis Hamilton yang mendekati akhir masa baktinya di Mercedes mengalami penurunan performa yang signifikan. Di kasus Ocon belakangan ini performanya memang anjlok, di mana dia cuma sekali bisa tembus 10 besar di kualifikasi dalam 9 race terakhir, yaitu pada GP Brazil, itu pun terbantu oleh kondisi hujan. Padahal setelah upgrade di Austin, kecepatan Alpine di track mulai meningkat dan konsisten kompetitif di barisan 10 besar bersama Pierre Gasly yang 3 kali tembus Q3, bahkan sanggup start dari posisi ketiga pada GP Las Vegas. Penurunan performa Ocon ini dianggap aneh karena sampai jeda musim panas, dia saja penampilannya masih relatif sama kuat dengan Gasly. Di kualifikasi saja sampai jeda musim panas, Ocon masih unggul dengan kalahkan Gasly 10 kali dari 14 balapan. Tapi di paruh kedua musim atau semenjak GP Belanda, Gasly berbalik unggul dengan catatan waktu lebih cepat 6 kali dan 9 balapan.
GP Las Vegas dan Qatar kemarin adalah puncak dari penurunan performa Ocon yang cukup signifikan. Di Vegas, dia terpaut nyaris 0,5 detik dari Gasly yang bisa lolos Q3 dan start dari posisi ketiga. Sementara di Qatar, Ocon baik di kualifikasi, sprint ataupun kualifikasi utama. Dia gagal lolos dari sesi pembuka. Jika dibandingkan dengan Gasly, gap keduanya semakin jomplang, di mana dia bisa start dari 10 besar di sprint race, dan di kualifikasi utama, meskipun Gasly start dari posisi 11, tapi gap waktunya dengan Ocon bisa lebih dari 1 detik. Cukup mustahil jika kita melihat seberapa bagusnya Ocon musim ini, dan tiba-tiba saja dia bisa dikalahkan Gasly dengan gap waktu 1 detik di kualifikasi. Pembalap kelahiran 17 September itu jelas tidak senang dengan kondisinya di Alpine belakangan ini, yang kemudian mendorong keputusannya untuk merelakan GP Abu Dhabi demi bisa langsung pindah ke Haas. Sama seperti Hamilton di Mercedes, Ocon di depan media mengatakan kalau penyebab performanya menurun adalah adanya perbedaan perlakuan dengan rekan setimnya. Di kasus Ocon, ia mengaku kalau diberikan spek mobil yang berbeda, terutama semenjak upgrade besar di GP Amerika Serikat. Meskipun Alpine membantah keras klaim Ocon tersebut. Namun fakta di GP Qatar berkata lain karena cuma Gasly yang dipasangi komponen baru di sayap depan yang ternyata cukup berpengaruh, di mana dia bisa finish di posisi kelima saat race kemarin. Komentarnya setelah balapan sudah menggambarkan betapa pasrahnya dirinya terhadap kondisi di Alpine dan memang memberikan sinyal kalau Qatar adalah balapan terakhir bersama skuad Enstone. Dari sisi Alpine, melepas Ocon demi mempromosikan Doohan lebih cepat di Abu Dhabi sebenarnya juga sangatlah beresiko, mengingat mereka cuma 5 poin di depan Haas dalam perebutan posisi ke-6 klasemen. Doohan, mau bagaimanapun masih sangat minim pengalaman, sedangkan Haas memiliki Kevin Magnussen dan Nico Hülkenberg. Tapi seandainya Doohan tidak diberikan spek baru yang sama seperti Gasly di Abu Dhabi nanti, maka mungkin hasilnya bakal sama saja seperti di Qatar jika kursinya diisi oleh Ocon. Kehadiran Briatore tak bisa dipungkiri adalah mimpi buruk bagi Ocon, karena dialah yang memegang kendali terhadap keputusan susunan pembalap di dalam tim. Bahkan ada teori konspirasi yang menyebut kalau sejak awal Briatore memang ingin menguji coba Jack Doohan lebih cepat di Abu Dhabi dengan menyingkirkan Ocon. Hal itu supaya Briatore memiliki data untuk memvalidasi keinginannya dalam merekrut Franco Colapinto musim depan dan membatalkan kontrak Doohan. Di Qatar kemarin, dia sempat berbincang-bincang kepada manajemen Colapinto dan mengingat ini adalah Briatore yang pernah membajak paksa Michael Schumacher setelah debutnya di Jordan pada musim 91. Maka semuanya bisa terjadi dengan tangan dinginnya. Apa yang dialami Ocon dengan berpisah dengan kondisi tak memuaskan seperti ini tentu serupa dengan Fernando Alonso 2 tahun silam, yang sama-sama tidak betah dengan lingkungan Alpine. Dulu, Ocon selalu dijadikan prioritas sampai membuat Alonso muak dan mencari segala cara untuk pergi dari tim BUMN Prancis tersebut. Sekarang kondisinya berbalik, di mana dia yang dulu selalu jadi prioritas, sekarang menjadi korban dari politik di dalam tim yang memang sudah toksik dari dulu. Memang sangat disayangkan karir Ocon harus berakhir seperti ini. Apalagi melihat jasanya terhadap Alpine yang cukup besar dan tidak bisa dilupakan begitu saja, meskipun sosoknya kontroversial. Karirnya indah bersama Alpine, tapi perpisahannya sangatlah pahit. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.